Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan memaparkan materi tentang akar-akar persamaan kuadrat. Jadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3. Sudah saya buat videonya, bisa dilihat linknya di deskripsi video ini. Selanjutnya akar-akar persamaan kuadrat akan kita bahas lebih jauh lagi. Tapi sebelumnya di rumus kuadratik untuk menentukan akar ada rumus kuadratik. X12 sama dengan jadi seperti ini rumus kuadratiknya. X12 sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi perhatikan yang bentuk akar ini. Nah, bentuk akar ini akan selanjutnya menentukan bagaimana karakteristik persamaan kuadrat tersebut. Jadi yang dalam akar ini yang menentukan. Di sini kan ada A-nya, ada B-nya, dan ada C-nya. Jadi persamaan kuadrat itu bisa dilihat dari koefisiennya. Tentunya ini namanya adalah yang ini B kuadrat dikurang 4AC itu adalah diskriminannya atau pembeda yang membedakan persamaan kuadrat satu dengan persamaan kuadrat lainnya, dan ini disimbolkan dengan huruf D kapital, huruf D. Kaitannya dengan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, perhatikan yang ini kan dia berada dalam akar. Dia berada dalam bentuk akar sehingga nilainya ada ketika bernilai positif. Positif dan nilainya akan sama dengan 0 ketika nilainya ini adalah 0 juga. Akibatnya, jika nilai diskriminan besar dari 0, maka dulu ya, kita hapus dulu supaya yang pertama itu jika D besar 0, maka jika diskriminannya besar 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar real. Jadi kalau ini yang dalam akar ini positif, nilai akarnya kan ada plus ada min ya. Ini plus min berarti nilainya beda. Berarti akarnya itu ada 2. Nah, berarti di sini memiliki 2 akar real. Karena nilai yang dalam akar bilangan real, sehingga kalau yang satunya ditambah pasti akan beda kalau dikurang. Nah, jika D besar 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real. Selanjutnya, jika diskriminannya sama dengan 0, jika yang ini adalah 0, akar 0 adalah nilainya 0. Sementara kalau suatu bilangan ditambah atau dikurang 0 itu kan tidak berpengaruh nolnya, sehingga mau tambah atau mau kurang di sini nilainya akan tetap sama. Nah, ini diperoleh maka persamaan kuadrat memiliki akar kembar. X1 dan X2-nya sama.
Karena kalau ditambah 0 sama saja nilainya kalau dikurang 0. Makanya di sini akarnya kembar. Yang terakhir, jika D-nya kecil 0, akibatnya kalau yang dalam akar negatif kan error kalau di kalkulator. Persamaan kuadrat memiliki akar imajiner. Memiliki akar imajiner. Jadi bilangan yang dalam akarnya negatif itu bilangan imajiner namanya. Hayal. Karena ini kalau ini negatif, ini jadi ada 3 kemungkinan karakteristik dari akar persamaan kuadrat. Jadi jika D-nya besar 0, maka persamaan kuadratnya memiliki 2 akar real. Dan selanjutnya jika D sama dengan 0, persamaan kuadratnya memiliki akar kembar. Dan jika D-nya kecil 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar imajiner. Ini tidak perlu saya contohkan, ya. Bagaimana modelnya? Jadi tinggal cari saja B kuadrat kurang 4AC-nya. Jika dia masuk di sini, salah satunya, itulah yang menentukan akarnya. Jadi itu untuk diketahui. Oke ya, untuk akar-akar persamaan kuadrat. Jadi yang paling penting adalah menentukan akarnya. Jadi kalau ini karakteristiknya biasanya jika ininya seperti ini, tentukan dia memiliki akar bagaimana. Ya. Oke. Oke, selanjutnya penerapan persamaan kuadrat. Jadi ada soal-soal cerita biasanya yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Contohnya, keliling suatu taman berbentuk persegi panjang. Jadi perhatikan clue-nya. Ada persegi panjang 100 meter, ini apanya? Ada luas segini. Jadi bentuknya persegi panjang 100, ini kelilingnya. Ini keliling, luasnya 400. Berapa panjang dan lebarnya? Bagaimana menjawabnya? Ya seperti sebelum-sebelumnya. Kalau menjawab seperti ini biasanya kan kita tulis diketahui. Keliling itu K sama dengan 100 meter. K itu kalau untuk persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 100. Rumus keliling ya, 2 kali panjang tambah lebar. Jadi bisa saya dapat kalau ini dibagi 2, P tambah L sama dengan 50. Ruas kiri bagi 2, hilang 2-nya. 100 bagi 2 dapat 50. Oke. Kemudian luas taman. L sama dengan 400 meter kuadrat. Rumus luas adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan 400. Dari sini kita dapat ada 2 persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua. Jadi dari sini kita bisa dapat bisa P sama dengan 50, L-nya pindah menjadi kurang L. Ataupun L sama saja, L sama dengan 50 kurang P. Sama ya, L-nya pindah ruas dapat negatif L. Jadi
Ini yang disubstitusi ke P sini. Atau kalau L sama dengan L-nya yang disubstitusikan. Jadi kita ditanya panjang sama dengan lebar sama dengan berapa. Penyelesaian. Jadi kita pasang rumus luas. Dari sini kita dapat panjang kali lebar sama dengan 400. P-nya itu dapat 50 dikurang L. Ya. Kali L. Nih kali. Sama dengan 400. 50 kali L 50 L min L kali L min L kuadrat sama dengan 400. Jadi kita pindah ruaskan ini sama dengan 400. 50 L pindah menjadi min 50 L, positif pindah menjadi negatif, maksud saya pindah jadi positif L kuadrat. Kalau ini semua pindah, di sini 0 ya. Ini pindah sini. Kenapa ini yang saya pindahkan? Karena di sini negatif L kuadrat supaya dia jadi positif. Boleh ini yang pindah, boleh. Kita tulis ulang seperti bentuk umum persamaan kuadrat dengan variabel L. Berarti ini dulu ditulis L kuadrat dikurang 50L ditambah 400 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan L sama dengan 0. Nih, cari bilangan jika ditambah dapat minus 50 tapi dikali dapat 400. Nah, berapakah bilangan tersebut? Kalau ditambah dapat 50, tetapi kalau dijumlah dikali maksud saya dapat 400. Jadi kita cari bilangan perkalian 400. 40 kali 10 kan? Jadi 40 kali 10 itu 400, tapi kita mau negatif berarti di sini minus 40, di sini minus 10. Minus 40 ditambah minus 10 itu dapat minus 50. Minus 40 kali minus 10 itu positif 400. Bisa langsung seperti ini ya. Berarti L sama dengan, kita masih butuh L kurang 40 sama dengan 0 atau L kurang 10 sama dengan 0. Berarti lebarnya sama dengan 40 atau lebar sama dengan 10. Ini pindah seperti ini. Kalau lebarnya 40 ya. Kalau lebar 40 berarti panjang sama dengan 50 kurang 40. Dari sini diperoleh. Berarti kalau persegi panjang kan biasanya kita panjangnya memang lebih panjang. Jadi kalau sebenarnya tidak masalah karena persegi panjang boleh saja seperti ini. Ini kita ambil lain dulu. Jangan sampai keliru nanti menafsirkan. Kalau saya punya persegi panjang seperti ini, biasanya kan ini panjang, ini lebar. Tapi kalau persegi panjangnya seperti ini, kan ini jadi panjang, ini lebar. Tapi sama juga persegi panjang juga namanya. Jadi kalau panjangnya lebih panjang seperti ini gambarnya, kalau panjangnya lebih pendek seperti ini. Jadi tidak masalah. Ya. Jadi ada dua. Kalau lebar 40 berarti dari sini dapat P sama dengan 50 kurang 40 sama dengan 10. Kalau yang lebar 10, P sama dengan 50 kurang 10 sama dengan 40. Jadi sama saja. Tetap bilangan ini yang akan berulang 40 dengan 10. Jadi kalau lebarnya 40, panjangnya 10. Kalau lebarnya 10, panjangnya 40. Tapi
biasanya kita ambil panjang adalah bilangan yang terbesar. Jadi di sini kita simpulkan jadi panjang sama dengan 40 meter, lebar sama dengan 10 meter. Oke ya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.